semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 mata kuliah pembelajaran kreatif Prodi PGSD Universitas Negeri Medan membawakan video ataupun rancangan kegiatan kami yang berjudul peningkatan kreativitas siswa melalui banyak metode pembelajaran kreatif. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Santioka Ilana Margareta Lomban Tobing dengan NIM 12033111012. Perkenalkan, nama saya Lincu Maruya, NIM 12033111000. Perkenalkan, nama saya Suhail Ansori, NIM 12033111087. Pendidikan memiliki peran yang penting bagi manusia. Dalam Makmun tahun 2007, halaman 6 menyatakan bahwa praktik dalam pendidikan bertujuan menguasai pengetahuan, pengembangan kepribadian, kemampuan sosial, ataupun kemampuan dalam bekerja. Kreativitas siswa dapat terbangun bila siswa memiliki minat belajar tinggi. Siswa dapat menciptakan kreativitas yang tinggi selama pembelajaran berlangsung. Peningkatan minat belajar dan kreativitas siswa ditempuh melalui penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, PTK ini terdiri atas 2 tahapan, yaitu yang tahapan pertama dan kedua terdiri dari 3 kali 35 menit atau 1 penggalan. PTK adalah model pembelajaran kooperatif tipe group investigation yang memiliki 6 tahapan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi topik dan mengorganisir siswa ke dalam kelompok. Yang kedua, merencanakan tugas-tugas belajar. Yang ketiga, melaksanakan investigasi atau penyelidikan. Yang keempat, menyiapkan laporan akhir. Yang kelima, mempresentasikan laporan akhir. Yang keenam, atau yang terakhir, yaitu mengevaluasi pemahaman siswa. Selain itu, terlalu banyak juga tugas rumah terkadang membuat anak menjadi jenuh dan cenderung tidak disiplin. Hal ini bisa disikapi guru dengan cara memberikan tugas dengan metode yang variatif, baik secara individu maupun kelompok. Tidak hanya mengerjakan soal-soal yang monoton, tapi juga ditantang untuk bereksplorasi dengan cara sederhana. Metode investigasi bisa menjadi metode alternatif yang menyenangkan bagi siswa. Metode ini dapat dilaksanakan secara individu atau kelompok dengan cara melibatkan siswa dalam kegiatan investigasi atau penyelidikan. Nah, kegiatan siswa dimulai dari membuat perencanaan, menentukan topik dan cara melakukan penyelidikan. Untuk menyelesaikan topik, layaknya sebuah penelitian, maka sebelum siswa terjun untuk mengadakan investigasi, maka diperlukannya apa saja yang akan diinvestigasi, bagaimana cara melakukan investigasi, alasan yang digunakan untuk menginvestigasi, bagaimana cara melaporkan hasil investigasi. Nah, metode investigasi juga melatih kemampuan menulis laporan, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan kerja kelompok. Melalui kegiatan investigasi tersebut, peserta didik dituntut untuk aktif dan kreatif supaya kegiatan investigasi berlangsung menyenangkan. Maka guru perlu memfasilitasi topik investigasi yang menarik. Pelaksanaan metode investigasi dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdapat 6 kelompok sampai 5 kelompok. Peserta didik dengan karakteristik yang heterogen. Pembagian kelompok tertentu. Kelompok memilih topik yang ingin dipelajari. Kelompok menyusun rencana investigasi yang berisi waktu, tempat, strategi investigasi, alat investigasi. Kelompok melakukan investigasi mendalam terhadap berbagai subtopik yang telah dipilih. Kelompok menulis laporan investigasi. Guru memandu proses evaluasi yang memberikan tahapan balik antar kelompok. Dalam praktiknya, metode ini sangat berhasil ketika diterapkan dalam pembelajaran mata pelajaran IPA, IPS, PKN, dan Bahasa Indonesia, bahkan tematik, dan bisa dilakukan semua tingkatan kelas tergantung
kompleksitas topik yang dipilih. Menjadi kelas sebagai sebuah tempat kreativitas yang kooperatif di mana guru dan siswa membangun proses, kapasitas, dan kebutuhan masing-masing. Contoh, ide penerapan metode investigasi dalam pembelajaran antara lain belajar kewirausahaan di industri kecil, misalnya mempelajari usaha konveksi, pengadaan bahan baku, proses produksi, dan pemasaran. Belajar IPA di lingkungan sekolah atau kebun untuk mengamati perkembangbiakan tumbuhan, mengamati kehidupan serangga, mengklarifikasikan jenis tumbuhan dan bebatuan. Belajar bahan pangan di rumah, toko, atau supermarket. Hal-hal yang diselidiki, misalnya jenis dan nama sayuran, buah, bumbu, rempah-rempah, yang masih banyak lagi. Mengidentifikasi jenis-jenis ini dan mengklarifikasi jenis-jenis ikan. Pembelajaran tersebut sangat menarik dan membuat siswa tertantang, menumbuhkan kreativitas, dan yang tak kalah penting adalah tumbuhnya karakteristik disiplin jawab. Demikianlah video project dari kelompok kami. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya.